Adil Kak Talino, Bajulamin Kak Sarungga, Basengat Kak Dibata. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan identifikasi sumber daya sebagai aset sekolah. Hari ini Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 bertempat di SMA Negeri 1 Sengah Tembilang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sengah Tembilang atau yang mewakili. Selamat datang kepada Ibu Rita Yeniati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Landak sebagai narasumber. Selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu memenuhi undangan dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun rangkaian kegiatan yang akan kita ikuti, yang pertama yaitu pembukaan, doa pembuka, kemudian kata sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian pemaparan materi oleh Ibu Rita Yeniati. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi dan yang terakhir penutup, ya, doa penutup. Baik, selanjutnya kita langsung ya kepada pembukaan. Saya akan pimpin dalam doa. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menjadi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sengah Tembilang atau yang mewakili, yaitu Bapak Fransiskus Munigar SPD. Kepada Bapak Munigar kami persilakan. Terima kasih Ibu Yeni. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat ya? Sehat ya. Baik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan di rumah ini seperti yang sudah kita dengar tadi dari guru penggerak yang ada di depan ini. Yaitu pada hari ini adalah kegiatan identifikasi sumber daya sebagai aset sekolah. Mungkin kegiatan ini sudah yang beberapa kali begini ya. 3 kali Pak. Oke, 3 kali ya. Ini yang ketiga mungkin ada tahap dan proses berikutnya. Semoga dapat berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Fransiskus Munigar. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini berhalangan karena ada urusan dinas. Nah, harapan dari Bapak Kepala Sekolah ada titipan kemarin bahwa kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan Bapak Ibu yang hadir, yang orang tua yang ingin pada hari ini kiranya dapat mengikuti kegiatan pada hari ini sampai selesai. Itu harapan kami ya. Kemudian dari guru hebat kita ada Ibu Rita dari SMK 1 dan Ibu Yeni dari SMA 1 Sengah Tembilang. Maju terus Bu ya, harapan kami supaya kita dapat memajukan perkembangan pendidikan kita itu lebih baik lagi nanti dari harapan kami. Mungkin itu saja dari saya. Dari saya tidak berpanjang lebar. Dan satu lagi harapan itu tadi, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dengan untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara pada pagi hari ini mungkin bisa dapat kita laksanakan. Terima kasih, selamat pagi. Adil Kak Talino, Bajulamin Kak Sarungga, Basengat Kak Dibata. Adil Kak Talino, Bajulamin Kak Sarungga, Basengat Kak Dibata. Terima kasih kepada Bapak Wawancara Bu Yeni sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan mewakili dan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini yang sangat luar biasa. Saya merasa bersyukur ada di tempat ini karena ini merupakan pembelajaran juga bagi
ini kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya ingin memperkenalkan diri saya bagi yang belum kenal. Kalau yang sudah kenal tidak di skip pun tidak masalah gitu ya. Ya, nama saya Rita Yeniati. Saya dari SMK Negeri 1 Sengah Temila. Jadi saya bukan pembicara luar tapi lokal tetangga sendiri ternyata ya. Nah, di SMK saya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian atau biasa disebut dengan APHP. Saya juga salah satu rekan Bu Yeni CGP Angkatan 7 Kabupaten Landa, seperti itu. Jadi saya berdiri di sini bukan karena ingin menggurui gitu ya, tapi mari kita sharing bersama-sama, mengidentifikasi bersama-sama apa saja yang bisa kita gunakan untuk memajukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya sudah bersuami, suami saya 1, anak saya 3. Gitu. Oke, mungkin bisa langsung saja Bu. Ya, kalau dalam pertemuan seperti ini kadang-kadang kita berkumpul tapi pikiran kita kemana-mana gitu ya. Mungkin masih ingat rumah atau ingat yang lain-lain. Nah, untuk itu maka komitmen kita hari ini hadir seutuhnya ya Bapak Ibu, maksudnya hati, pikiran, dan jiwa raga ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu ya, masih ada yang ketinggalan pikirannya? Masih ya Pak? Ya tidak bisa dihubungi seperti itu tapi kacamata yang ketinggalan. Tetapi hadir seutuhnya ya Bu ya di sini ya Bu ya. Kemudian mari kita menghargai waktu bersama karena saya percaya bahwa setiap kita juga memiliki kesibukan yang lain setelah ini. Bapak Ibu nanti buat catatan juga boleh. Goalnya dari apa yang kita lakukan hari ini adalah kita mendapatkan analisis aset yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita dan di lingkungan sekolah kita yang dapat kita gunakan untuk membantu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini bertolak dari filosofi Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan itu adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya yang sesungguhnya. Dan tugas kita sebagai seorang guru itu hanya menuntun. Bagaimana supaya kita bisa menuntun dengan lebih baik? Ya, salah satunya kita memanfaatkan aset yang ada. Seperti itu. Nah, kita akan berpikir berdasarkan aset saja ya. Jadi yang sebelah kiri itu agak diabaikan juga tidak masalah. Karena yang sebelah kiri itu sudah biasa kita lakukan. Tetapi kita ingin mengubah paradigma kita untuk berpikir berdasarkan pada aset atau kekuatan yang ada. Jadi kalau kita berpikir berdasarkan aset, kita tidak berfokus pada masalah, tetapi pada aset atau kekuatan apa yang ada yang kita miliki. Kemudian kita bisa membayangkan masa depan. Kita bisa berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Kita bisa mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Dan kita bisa merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau kita berpikir berdasarkan berbasis masalah atau kekurangan, kita tidak berani untuk melangkah gitu ya. Oh kurang ini, kurang itu. Nanti jangan-jangan nanti rencana kita tidak berhasil seperti itu. Tetapi kalau kita mengubah paradigma kita berpikir berdasarkan kekuatan yang ada atau aset yang dimiliki, kita awalnya berpikir, oh kita punya ini, jadi kita bisa melakukan ini, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, next. Nah, ini gambarannya. Sebenarnya kalau kita berpikir berdasarkan aset, kita seperti seseorang yang melihat gunung. Ternyata aset kita itu banyak banget. Jadi kita fokusnya kepada si gunung ini, aset yang kita miliki ini. Berbeda dengan yang melihat ke bawah
defisit fokus. Ketika kita melihat kekurangan yang kita lihat adalah kekurangan kita terus. Tetapi kita akan mengubah paradigma kita untuk melihat dulu aset kita seberapa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, modal utama sekolah itu ada 7 aset kita. Kalau kita ngomong soal aset, biasanya kita diarahkan nanti ke sarana prasarana. Biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Atau bahkan di sekolah itu ada yang disebut dengan pengelola aset. Tetapi yang disebut di sini, yang dimaksud di sini adalah aset bukan hanya itu. Sarana prasarana termasuk aset, iya, tetapi dia hanya dari salah satu dari ke-7 modal aset ini. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah aset manusia atau modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu terbentuknya pembelajaran yang berkualitas juga. Nah, kualitas di sini merujuk pada kesehatan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam satu sekolah guru-gurunya sehat, murid-muridnya sehat, pasti pembelajarannya juga akan sehat. Ya, enak gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu sekolah misalnya ada 7 guru yang izin karena sakit, pasti akan ada banyak kelas yang kosong. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, salah satu modal manusia adalah kesehatan. Kemudian pendidikan. Kita guru ngajar SMA, tetapi kalau pendidikan kita setara dengan PAUD, tidak bisa kita ngajar anak SMA, betul tidak? Nah, modal manusia juga tentang pendidikan manusia itu sendiri. Kemudian kesejahteraan. Misalnya saja, ketika kita ingin pergi ke sekolah, tapi kita tidak punya uang untuk membeli bensin, masa iya kita akan dorong motor sampai ke sekolah? Kan tidak mungkin. Nah, kesejahteraan itu juga salah satu aset atau modal kita. Dan yang paling penting dari itu adalah harga diri. Kita bertolak dari kata guru. Dalam bahasa Jawa, guru itu digugulan ditiru menjadi teladan. Seperti itu. Memang kita menjadi guru itu tugasnya sangat berat ya Bapak Ibu, karena kita mendidik masa depan kita. Kita tidak akan di usia ini terus, nanti pasti akan terjadi regenerasi seperti itu. Kemudian selain itu, kegiatan ini juga menginventaris tentang pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warga sekolah. Contohnya saja guru, gitu ya. Guru apa modalnya? Tadi sudah dikatakan kesehatan yang baik, misalnya kan, pendidikan yang memadai, kemudian kesejahteraan, itu adalah contohnya. Oke, modal yang kedua adalah modal sosial. Oke Bapak Ibu, modal sosial. Yang dimaksud dengan sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat masyarakat yang ada di dalamnya, yaitu mengatur pola perilaku warga. Selain itu, juga kita perlu menginvestasikan yang berdampak pada bagaimana manusia hidup berdampingan. Nah, contohnya di situ sudah dikatakan, kelihatan ya, kecil banget ya. Kelihatan ya? Oke. Ya, itu contohnya adalah asosiasi misalnya. Asosiasi kalau di lingkungan sekolah itu kan banyak sekali ya. Ada MDMP, ada KKK, kalau untuk SD ya. Kemudian ada MKKS untuk kepala sekolah dan sebagainya. Nanti kita akan identifikasi bersama-sama. Kemudian modal yang selanjutnya adalah modal fisik. Oke. Kalau modal fisik ini dibagi menjadi 2 macam, 2 kelompok besar, yaitu ada bangunan dan sarana prasarana. Ini sebenarnya sudah sangat jelas kalau modal fisik ini apa yang sekolah miliki yang tampak ya. Biasanya gedung ada, misalnya lab, kemudian perpustakaan, ruang kelas dan sebagainya. Karena apa Bapak Ibu? Ada di sekolah-sekolah yang di pelosok, kadang-kadang ruang kelas aja kurang, ya kan? Jadi kan modal fisiknya ada tapi
kurang memadai seperti itu. Ya, kemudian juga tentang sarana prasarana, jalan, ya, ada jalan menuju ke sekolah. Kita bisa membayangkan kalau ada sekolah tapi nggak ada jalan, anak-anak mau lewat mana? Terjun, ya, pakai pesawat kan nggak mungkin. Nah, gitu. Nah, sekolah kita ini berarti sekolah yang sangat strategis sekali, di tepi jalan raya lagi kan. Kemudian alat transportasi juga mudah, itu menjadi modal fisik. Nah, modal yang selanjutnya adalah modal alam atau lingkungan. Modal ini bisa berupa potensi yang belum diolah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata taboyo, pasti yang ada di pikiran kita yang enggak ini ya, kurang baik. Tapi sebenarnya rumput taboyo itu bisa digunakan untuk membuat gelang. Kalau saya lihat di kampung-kampung itu, jadi batangnya itu bisa dipakai untuk membuat dijadikan tali pengikat. Nah, sedang kita banyak sekali, tapi kita tidak bisa, belum bisa lah istilahnya, belum memanfaatkannya dengan maksimal. Dan dalam pembelajarannya bagaimana kita bisa pakai itu dalam pembelajaran seni budaya, ya nggak sih? Untuk anyaman gitu ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian modal yang selanjutnya adalah modal finansial. Nah, kalau kita bicara soal finansial, pasti dalam pikiran kita yang muncul adalah duit ya, duit. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya modal finansial itu bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi pengetahuan kita tentang keuangan itu juga termasuk modal finansial. Kalau kita berapapun besarnya gaji kita, uang yang income masuk kita, tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, ya sama aja, bisa terjadi besar pasak daripada tiang. Makanya pengetahuan akan keuangan itu juga merupakan salah satu modal finansial. Nah, contohnya apa? Contohnya, misalnya ada, saya kurang tahu kalau di sini apakah ada bekerja sama dengan CU untuk menabung, gerakan menabung anak-anak untuk menabung. Nah, itu termasuk salah satu modal finansial. Tabungan, ya kan? Oke. Dan yang paling penting dari itu adalah dukungan keuangan dari sekolah kita. Setiap sekolah pasti punya dana bos. Kalau kita SMA bisa ada PBB. Nah, itu juga termasuk modal finansial yang dapat mendukung kegiatan yang terjadi di sekolah. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa tidak segala hal bisa kita beli, tetapi segala sesuatu perlu uang ya untuk melakukannya. Kita beli beras, sulit juga kalau tidak ada uang. Ya gitu ya Bapak Ibu ya, kita ada. Kemudian yang selanjutnya adalah modal politik. Nah, modal politik ini tidak hanya kita pandang sebagai ya politik, ya ke DPR segala macam itu enggak, tetapi yang dimaksud di sini adalah ukuran keterlibatan sosial. Jadi semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Bapak Ibu, bisa terjadi bahwa modal yang satu beririsan dengan modal yang lain. Misalnya modal politik dapat beririsan dengan modal sosial atau modal finansial seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Contohnya saja ketika kita punya hubungan dengan puskesmas. Nah, itu kan modal politik, ya kan? Tetapi kita juga berhubungan juga dengan modal finansial. Kalau kita mau pergi ke sana untuk berbicara dengan kepala puskesmas misalnya, tapi seperti saya katakan tadi tidak ada bensin untuk pergi ke sana, ya kan? Ada juga berhubungan dengan beririsan dengan modal finansial seperti itu. Oke, yang terakhir modal agama dan budaya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk
dalam pengembangan, perencanaan, dan kegiatan bersama. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, karena kita ada di lingkungan dengan budaya. Jadi contoh paling gampang, misalnya di sini ada kebudayaan balala gitu ya. Hanya dalam pembelajaran kemungkinan kita juga akan menyesuaikan hal tersebut. Kemudian untuk modal agama misalnya dalam satu sekolah berbagai macam agama yang ada di situ. Ada mungkin Katolik, ada mungkin Islam, ada mungkin Hindu, Buddha. Itu akan bisa kita manfaatkan untuk mengajari anak bagaimana itu toleransi. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Singkat padat, mudah-mudahan jelas. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita mengidentifikasi, berdiskusi, menentukan jenis-jenis modal atau aset apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Sengah Temila, kemudian pemanfaatannya. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu, waktunya tidak saya tentukan ya, pokoknya kalau udah selesai nanti bisa kita simpulkan dan analisis. Modal sosial, kita bahas yang manusia dulu. Itu jenisnya yang menjadi modal itu, kalau dari aset manusia itu ada gurunya, di situ ada guru, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada siswa, kemudian ada staf di sini banyak, dari staf TU, administrasi, kemudian staf seperti security, kemudian ada OB juga, kemudian ada koki kita juga, ya staf perpustakaan juga. Kemudian orang tua juga masuk dalam aset manusia, modal dari aset manusia. Kemudian komite, bekerja sama dengan komite, kemudian dan petugas lainnya yang terkait. Kemudian manfaatnya yang pertama itu, kalau untuk guru tadi itu manfaatnya mereka sebagai pengajar di sekolah. Kemudian kalau untuk kepala sekolah, dia manfaatnya sebagai manajemen sekolah, di mana dia sebagai pengendali di sekolah. Kemudian siswa adalah peserta didik. Dia manfaat mereka itu kesini itu untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian untuk staf tadi itu ada yang membantu administrasi di sekolah, kemudian membantu perlengkapan yang dibutuhkan oleh sekolah, kemudian dan membantu juga penyelenggaraan membantu pekerjaan lainnya ya untuk di sekolah. Kembali lagi. Kemudian orang tua siswa sini itu dimanfaatkan membantu guru dalam mendidik siswa di rumah. Jadi kalau di sekolah siswanya yang guru, kemudian kalau dibantu oleh orang tua. Kemudian komite itu sebagai pengayom atau sebagai badan penasihat antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Kemudian misalnya ada dari berbagai kelompok yang bekerja sama dengan sekolah, itu fungsinya untuk membantu pihak sekolah dalam promosi sekolah dan lain sebagainya. Itu untuk yang modal manusia. Kemudian modal sosial. Oke, untuk modal sosial itu jenisnya ada MGP di sini, kemudian ada MGP itu musyawarah guru mata pelajaran, kemudian ada MKKS, musyawarah pokoknya kepala sekolah lah gitu ya. Kemudian musyawarah kerja kepala sekolah MKKS. Kemudian ada klub ekstrakurikuler, itu kita rangkum. Dari situ kalau di klub ekstrakurikuler itu kan ada yang drum, kemudian ada seni, kemudian ada klub olahraga dan lain sebagainya. Itu yang dimiliki siswa. Ini adalah modal-modal sosial. Kemudian manfaatnya itu kalau MGMP
jenis mata pelajaran. Kemudian kalau LKKS itu menyatukan program-program kepala sekolah dari berbagai sekolah-sekolah yang ada di kecamatan atau kabupaten lah gitu ya. Kemudian kalau klub ekstrakurikuler itu fungsinya itu untuk mengembangkan bakat siswa. Jadi siswa dapat menggali, mengembangkan diri mereka melalui klub-klub ekstra yang mereka miliki. Jadi itu beberapa jenis dari aset atau modal manusia dan sosial yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada yang tidak Silakan. Untuk kami kelompok 2 tentang modal fisik dan alat. Untuk modal fisik di sini meliputi bangunan. Bangunan itu antara lain bangunan gedung mencakup ruang kepala untuk bangunan ruang kepala sekolah, ruang guru dan TU, ruang kelas, ruang lab, ruang PAS, ruang OSIS, ruang perpustakaan, dan ruang BK. Sebenarnya masih banyak ya, ada WC dan seterusnya itu termasuk juga. Ya, dimasukkan juga ya Bu. Oh, dimasukkan ya. Ya, di sini tidak ditulis karena keterbatasan. Ya, Bu, maaf. Lalu ya, lapangan basket, lapangan bola voli, tadi sarana, termasuk sarana prasarana. Itu bangunan, itu jenis bangunan. Lalu untuk sarana dan prasarananya yaitu lapangan basket, lapangan voli, ini untuk upacara bendera, untuk lapangan upacara bendera. Lalu jalan raya berkaitan dengan transportasi di sini. Lalu panjat tebing yang dimiliki itu termasuk sarana yang kita miliki, meskipun sekarang tapi kan diperbaiki lagi nanti ada. Iya, itu berikutnya manfaatnya ruang kepala sekolah untuk tempat kerja kepala sekolah, lalu ruang guru tempat istirahat atau diskusi, dan juga biasanya membicarakan tentang siswa ya, apakah kenakalan siswa untuk mengevaluasi setelah pembelajaran. Lalu ruang TU untuk mengadministrasikan sekolah, ruang administrasi sekolah itu untuk TU. Ruang kelas untuk tempat KBM, kegiatan belajar mengajar. Ruang lab tadi untuk praktek. Dan di sini ada beberapa lab ya. Kalau lab komputer ya untuk pembelajaran TIK. UKS untuk menangani siswa atau guru yang sakit, yang biasanya pingsan kalau upacara itu kan paling tidak utamanya ke UKS dulu. Lalu ruang OSIS untuk pertemuan-pertemuan OSIS berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini, untuk rapat OSIS dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut ekstrakurikuler di sekolah. Ruang perpustakaan untuk referensi siswa, untuk mencari materi, mungkin siswa diberi tugas untuk diskusi sehingga untuk mencari referensi ke perpustakaan. Ruang BK untuk menangani siswa yang bermasalah, yang sudah tidak mampu ditangani oleh guru atau wali, biasanya ke BK, langsung menangani ke BK. Berikutnya tadi yang model yang sarana dan prasarana meliputi jalan raya, tadi berkaitan dengan akses untuk menuju ke sekolah. Jadi kalau jalanannya mudah, ini termasuk di depan kita ini langsung jalan raya, itu memudahkan akses siswa untuk bepergian ke sekolah. Bagi mereka yang tidak punya kendaraan motor bisa menggunakan bis karena dilewati jalan umum atau jalan raya. Itu yang berkaitan dengan jalan raya dan transportasi.
Jadi transportasi itu untuk memudahkan bepergian atau memudahkan berinteraksi. Itu berkaitan dengan sarana. Lapangan basket, lapangan voli untuk kegiatan melaksanakan olahraga pada saat jam-jam olahraga dan juga pada saat ekstra kurikuler. Ya. Lalu panjat tebing untuk latihan siswa-siswa. Itu yang modal fisik. Yang berikutnya modal alam. Modal alam ini tanah untuk mendirikan bangunan, untuk menanam pohon, untuk penghijauan sekolah supaya sekolah tidak gersang atau tidak terlalu panas, untuk apa? Ya Bapak Ibu, dari modal fisik dan modal alam selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk kelompok kami karena di sini ada tiga Sampai di penghujung acara. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Rita Yeniati tentang 7 aset atau kekuatan yang ada. Kemudian tadi melalui diskusi ya kita jabarkan apa jenisnya, kemudian pemanfaatannya bagi peserta didik. Di akhir acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu ya sudah meluangkan waktu, kemudian memberikan ide-ide pemaparan yang sangat jelas ya untuk pengembangan aset atau modal yang ada di sekolah kita. Sebelum kita mengakhiri, saya minta kesediaan untuk Bapak Riki doa penutup. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu atas pertemuan bersama saya. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Doa pada pagi hari ini saya pimpin secara agama Katolik. Untuk yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga terlaksana kegiatan kami ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, meninggalkan ruangan kelas kami ini. Berkati kami Tuhan, serta jauhkanlah kami dari segala mara bahaya Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu Tuhan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala terima kasih. Terima kasih Bapak Riki. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Boleh lanjut ke kegiatan masing-masing. Selamat pagi. Bapak dan Ibu mengajar kalian.